kita tentukan, setelah itu baru kita salurkan. Kira-kira ya kalau nggak Mei ya paling lambat Juli, tapi kemungkinannya Mei dengan DTSM berarti. Dengan DTSM, dengan data yang terbaru. Apakah nanti ada yang keluar dari? Ada, jadi ada yang exclusion error, ada yang inclusion error, ada yang mereka keluar nggak dapat lagi, tapi ada yang sebelumnya nggak dapat. Itu ada sekian persen. Soal sekolah rakyat, ada anggapan sekolah rakyat itu membuat kelas-kelas baru, kayaknya kelas-kelas baru itu kayak menstigma anak-anak yang dari prasejahtera. Iya, kan udah berulang-ulang disampaikan termasuk oleh Prof. Nur ya, bahwa ini membuka akses bagi mereka yang memang katakanlah keluarga yang dalam statistik itu tidak bisa menuntaskan sampai tingkat SMA. Ya, banyak sekali itu. Jadi berisi di SD, berisi di SMP gitu. Nah, maka kita saling melengkapi, saling memperkuat, dan nanti kita lihat dalam perjalanannya bisa seiring sejalan lah, insya Allah. Ya karena yang membuat kurikulum juga dari tingkat sekolah, bukan orang lain atau bukan pihak lain juga. Ya seperti sekarang ini kan ada sekolah unggulan, ada sekolah ini, ada sekolah itu. Jadi sekarang ini yang penting adalah membuka akses lebih luas kepada keluarga miskin untuk bisa memperoleh pendidikan dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Nah, nanti kita lihat, kita akan evaluasi setelah jalan. Terus mau update tentang bansos itu yang tentang pengaturan bansos dibatasi 5 tahun. Ya, belum itu, jadi evaluasi. Jadi misalnya ada keluarga yang ikut 5 tahun program Keluarga Harapan. Kita evaluasi 5 tahun, apakah masih layak atau enggak gitu. Jangan sampai menerima bansos 15 tahun, kan ada itu, bahkan ada yang 20 tahun. Ada itu, menerima bansos sampai 20 tahun. Nah ini ada apa? Kita pertanyakan ada apa mereka sampai 20 tahun. Apa mereka lansia atau penyandang disabilitas, itu kita maklum. Tapi kalau mereka itu adalah sehat, apalagi di usia produktif, tentu buat mereka sendiri juga sayang. Maka kita alihkan mereka ke program pemberdayaan, bantuan modal, bantuan pelatihan untuk manajemen usaha, atau kalau mereka ingin kerja, ikut pelatihan pendidikan, pelatihan kerja di Kementerian Tenaga Kerja atau di kementerian lain. Jadi sebenarnya kita ingin mendorong mereka ini graduasi, tidak stay di pelindungan dan jaminan sosial, kecuali yang memang lansia dan penyandang disabilitas. Tapi kalau yang sehat, yang ini sayang dong, usianya dia juga sayang, masa cuma nunggu bansos. Udah terbit belum? Lagi evaluasi dulu, kita lagi coba dulu dalam desain dengan data yang terbaru ini. Setelah itu saya akan duduk untuk sama-sama mencermati, mengevaluasi itu. Tapi perangkat-perangkatnya sudah siap. Kemarin juga Gus itu melarang atau untuk bansos tidak boleh dipakai untuk di luar. Iya, bansos itu kan berupa PKH dan juga ada bantuan pangan non tunai. Itu kan ada. Pokoknya bantuan pemerintah semuanya itu bersyarat. Tidak ada gelondongan itu, ini kamu tak kasih terserah lah buat apa enggak. Jadi bantuannya itu untuk asupan ibu hamil, untuk bayi, untuk anak-anak untuk sekolah, SD, SMP, SMA, ya kan, untuk lansia. Untuk apa mereka semua itu peruntukannya jelas. Jadi nggak bisa bantuan itu dipergunakan seenaknya, apalagi untuk judol, apalagi untuk beli pulsa. Itu memang beda peruntukan. Iya, bisa dicabut kan kita. Iya, belum itu, jadi evaluasi. Jadi misalnya ada keluarga yang ikut 5 tahun program Keluarga Harapan. Kita evaluasi 5 tahun, apakah masih layak atau enggak gitu. Jangan sampai menerima bansos 15 tahun, kan ada itu, bahkan ada yang 20 tahun. Ada itu, menerima bansos sampai 20 tahun. Nah ini ada apa? Kita pertanyakan ada apa mereka sampai 20 tahun. Apa mereka lansia atau penyandang disabilitas, itu kita maklum. Tapi kalau mereka itu adalah sehat, apalagi di usia produktif, tentu buat mereka sendiri juga sayang. Maka kita alihkan mereka ke program pemberdayaan, bantuan modal, bantuan pelatihan untuk manajemen usaha, atau kalau mereka ingin kerja, ikut pelatihan pendidikan, pelatihan kerja di Kementerian Tenaga Kerja atau di kementerian lain. Jadi sebenarnya kita ingin mendorong mereka ini graduasi,
tidak stay di pelindungan dan jaminan sosial, kecuali yang memang lansia dan penyandang disabilitas. Tapi kalau yang sehat yang ini sayang dong, usianya dia juga sayang, masa cuma nunggu bansos. Udah terbit belum itu yang permen? Lagi belum, lagi evaluasi dulu. Kita lagi coba dulu dalam desain dengan data yang terbaru ini. Setelah itu saya akan duduk untuk sama-sama mencermati, mengevaluasi itu. Tapi perangkat-perangkatnya sudah siap. Kemarin juga Gus itu melarang atau untuk bansos tidak boleh dipakai untuk di luar. Iya. Bukan sehari sebetulnya. Iya, bansos itu kan berupa PKH dan juga ada bantuan pangan non tunai. Itu kan ada. Pokoknya bantuan pemerintah semuanya itu bersyarat. Tidak ada gelondongan gitu loh. Ini kamu tak kasih terserah lah buat apa enggak. Jadi bantuannya itu untuk asupan ibu hamil, untuk bayi, untuk anak-anak untuk sekolah, SD, SMP, SMA, ya kan, untuk lansia. Untuk apa mereka semua itu peruntukannya jelas. Jadi nggak bisa bantuan itu dipergunakan seenaknya, apalagi untuk judol, apalagi untuk beli pulsa. Itu memang beda peruntukannya. Iya, bisa dicabut kan, kita punya pendamping. Jadi setiap PKH itu kan ada program dan kita minta evaluasi. Jadi pada saatnya akan kita perketat, kita akan evaluasi apakah penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat menggunakan bantuan kita sesuai dengan itu akan kita evaluasi. Terus terkait dengan rekrutmen Ya, kita mulai insya Allah di bulan April, doakan aja. Nanti makanya saya akan koordinasi hari ini untuk memfinalkan draft juknis itu. Draftnya udah jadi itu, 100 halaman lebih untuk guru murid dan lain sebagainya. Juknisnya lagi. Tapi harus nunggu pemetaan itu selesai nggak? Pemetaan apa? Ya udah jalan, pemetaan udah jalan. Sekarang sambil jalan, data hari ini bisa kita dapat. Kalau misalnya 53 itu kita udah dapat. Sasaran-sasarannya udah tergambar lah. Nah nanti ada wawancara keluarga, nanti ada tes gitu, kesehatan, administrasi. Tapi paling nggak peta sasarannya itu, pemetaannya itu sudah mulai. Nah, tinggal ini finalisasi konsep draft perencanaan kita lah ya. Setelah itu baru pelaksanaan. Kalau rencananya belum matang kan nggak boleh kita lakukan. Itu yang terkait sekolah rakyat tadi dapat MBG itu bakal dipastikan semua sekolah rakyat Ya, yang insya Allah kita sudah koordinasi. Insya Allah. Ya nanti untuk siang aja ya. Pagi sama sorenya kita siapkan tersendiri. Oke, clear ya. Clear. Makasih Gus. Terima kasih, Bu.